Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwata illa billah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kali ini Sapa Pagi kita akan membahas problematika remaja, yaitu pendidikan orang tua yang keliru atau salah paham tentang agama. Ada sebagian orang tua yang menganggap agama itu tidak cukup memberikan bekal kepada orang yang memeluknya untuk bisa mengambil atau memperebutkan rizki di dunia ini. Ada sebagian orang tua selalu mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa sukses meraih materi di dunia ini tidak bisa sejalan dengan agama. Dalam pengertian, orang yang soleh, orang yang baik, taat beribadah, berakidah kuat, tidak mungkin bisa meraih kesuksesan duniawi. Lalu, si orang tua itu memberikan contoh, dalam berbisnis misalnya. Kalau orang itu berpegang kepada akhlak mulia sesuai dengan ajaran agama, maka dia tidak akan bisa maju dan tidak bisa mendapatkan uang banyak. Kalau jujur, kalau amanah, menjual barang yang halal, itu dianggapnya lambat maju. Coba lihat, orang kalau mau maju itu harus pakai uang riba, berbisnis dengan uang riba, berbisnis dalam bidang perjudian, minuman keras, menjual sabu-sabu misalnya, nauzubillah min dzalik, itu bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu relatif singkat. Karena itu banyak yang sekarang ini terjebak kepada materialisme. Seandainya ada orang tua yang punya warung kelontong atau swalayan, maka kita harus melayani tuntutan konsumen. Apa yang diinginkan oleh konsumen, selera mereka, kita harus menyediakannya. Kadang-kadang dengan alasan seperti itulah pemilik toko swalayan atau pemilik toko kelontong menyediakan segala macam kebutuhan konsumen, termasuk minuman keras dengan berbagai jenisnya, atau menjual daging celeng, oplosan dan lain sebagainya, nauzubillah. Kenapa? Karena ingin dapat banyak uang. Orang tua semacam ini bila digugat oleh anaknya selalu berdalih bahwa jangan campur adukan bisnis dengan agama. Masih ada sebagian orang tua yang mengatakan agama itu cukup kamu sholat, puasa,
haji dan sedekah fakir miskin. Tapi dalam urusan bisnis, apalagi politik, yang penting dikejar adalah menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya selama tidak mencuri atau menggelapkan harta orang lain. Silakan kamu jualan bir, kamu jualan daging babi, atau bisnis yang terlarang menurut agama, ya, yang penting itu diperbolehkan oleh aturan negara. Ya, jangan pakai kaidah agama. Sebab kita ini hidup di negara yang bebaskan segala macam agama dianut oleh masyarakatnya. Maka kita harus bisa melayani berbagai macam permintaan masyarakat kepada kita. Nah, orang tua semacam ini dengan sengaja memberikan pendidikan yang keliru kepada putra-putrinya tentang hidup yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Orang tua seperti ini telah merusak fitrah anak-anaknya yang telah ditanamkan ke dalam jiwa mereka, yaitu fitrah tauhid dan tunduk taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka kelak punya kesan bahwa Islam itu tidak akan mampu menjadi pegangan dalam kehidupan bisnis, ya, apalagi berpolitik untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dan makmur. Apalagi ada yang mencontohkan, tuh lihat. Negara-negara maju, negara-negara yang sejahtera penduduknya adalah negara-negara yang sekuler, yang bahkan ya tidak mengakui campur tangan agama dalam kehidupan. Diberikanlah contoh ya negara dengan indeks Islamicity. Wah, yang penting nilainya Islami. Ya, tidak korupsi, bersih, menghargai ilmu, menghargai kebebasan, dan lain sebagainya. Nah, itu dianggapnya nilai-nilai Islam. Seperti negara Skandinavia, negara Eropa, Jepang, Amerika, itu yang jadi panutan. Sementara dia memicingkan bahwa seolah-olah negara itu bisa disebut Islami. Padahal yang disebut Islami itu bukan hanya ajaran-ajaran yang tadi, yang bagus, yang diakui juga dalam agama Islam, tapi juga harus mempraktekkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang taat beribadah, yang bertauhid kepada Allah, yang berakhlakul karimah, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga kebersihan, punya indikator kesehatan masyarakat yang bagus, pendidikan yang bagus, ya, keharmonisan dalam rumah tangga, dan juga keharmonisan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu baru Islami. Tapi tidak sedikit orang tua yang sudah teracuni pikirannya oleh pola pikir sekularisme, sehingga dia pun akan meracuni anak cucunya dengan pikiran-pikiran seperti tadi itu. Ya, sehingga anak-anak yang tumbuh di lingkungan orang tua yang seperti itu membayangkan bahwa beragama Islam secara kafah itu berarti siap hidup melarat, menderita, penyakitan, terbelakang, ya. Dan solusi bagi mereka adalah ya sebaiknya menjauhi Islam. Ya, tidak perlu Islam itu kafah. Cukup menjalankan Islam itu sebatas sholat, puasa, dan sedekah saja. Nah, ini berbahaya sekali. Ini problematika remaja yang secara sadar atau tidak sadar dia banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang notabene beragama Islam, tetapi pola pikirnya telah diracuni oleh alam sekularisme. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'abbir an nafsihi fa abawahu yuhawwidanihi aw yudassiranihi aw yumajjisanihi." Ya, atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid, sampai dia dapat mengutarakan fikirannya. Sebab ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini jelas memberitahukan kepada kita ya, bahwa keyakinan dan pandangan hidup anak-anak yang belum dewasa itu mudah sekali dibentuk oleh orang yang berpengaruh dalam dirinya, terutama orang tua. Jika selama masa anak-anak itu mendapat didikan agama yang keliru,
persepsi tentang agama yang keliru dari orang tuanya, maka itu akan berpengaruh sangat negatif terhadap perilaku dan pandangan hidup anak-anaknya. Pada masa dewasa ini orang dituntut untuk kritis, bukan membela terhadap orang lain dan lingkungannya. Sebab berapa banyak orang dewasa ya yang berhasil menjadi manusia kritis. Karena itu, jika didikan orang tua tentang agama ini keliru, maka hal ini akan menjadi ya bekal bagi remaja ya dalam menyuburkan sikapnya yang menjauh, bahkan membenci agamanya sendiri. Inilah tantangan dan tanggung jawab kita semua ya untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tebarkan nilai-nilai kebaikan. Jadilah contoh teladan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin melalui keluarga-keluarga kita, melalui prestasi anak-anak kita, melalui tauladan orang tua muslim. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak meninggalkan dunia, agama yang berkemajuan, agama yang senantiasa sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Ya, agama Islam adalah agama peradaban. Agama Islam adalah agama kosmopolitan. Agama Islam adalah agama yang selalu sejalan ya dengan alam fikir manusia modern. Ya, dan tidak terkungkung dengan alam pikiran yang selalu memandang dunia ini negatif, apalagi memandang ya apa yang dialami, diderita oleh umat Islam ini adalah konspirasi pihak luar. Ya, karena konspirasi apapun itu hanya bikin malas umat Islam dan hanya melemahkan kita sebagai kaum muslimin. Jikapun ada konspirasi itu, ya tentu bukan untuk kita hindari atau jauhi, tapi harus kita hadapi dengan tekad, dengan nilai-nilai yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naung Sari, tinggal saya di Depok. Setelah di swab dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan dari isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu saya dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.